kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Salve sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema yang kita akan renungkan mengenai kerinduan untuk mengikuti Yesus yang mengubahkan hidup kita. Selain kita renungkan, kita juga mendoakan intensi-intensi dari kita pada hari ini. Kita memulai renungan kita dan memberi diri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pengharapan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini akan menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan yang baru saja kita dengar, mengisahkan tentang Sakeus, seorang yang pendek yang berusaha, yang berjuang untuk mau melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat. Kerinduan ia itu amat dibatasi oleh tubuhnya yang pendek. Karena begitu ia rindu, ia ingin berjumpa dengan Tuhan, maka ia pergi naik pohon ara untuk melihat Yesus dari atas pohon. Lalu Yesus melihat dia dan berkata, "Sakeus, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu." Pengalaman Sakeus ini adalah pengalaman yang sungguh luar biasa. Pengalaman untuk mencari Tuhan. Pengalaman untuk berjumpa dengan Tuhan. Ia mau berjumpa dengan Tuhan yang lewat di tempat di mana dia berada. Namun kenyataan yang kita lihat bahwa Sakeus memang orang kaya. Sebagai orang yang kaya, pada kebanyakan orang sungguh membatasi. Kekayaan kadang membuat kita jarak antara diri kita dengan Tuhan. Sehingga tidak mudah untuk mau bertobat atau tidak mudah untuk mau mengikuti Yesus. Hal ini tidak sebanding dengan Sakeus. Sakeus justru mau bertobat. Ia tidak memikirkan tentang kekayaannya. Bahkan ketika Yesus menumpang di rumahnya, ia berjanji kepada Yesus bahwa separuh dari kekayaannya dia akan mengembalikan kepada semua orang. Bahkan ketika ada kesalahan dalam perpajakan yang ia lakukan, ia akan mengembalikan semuanya. Nah, ini luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh Sakeus mengubah hidupnya, mengubah cara hidupnya, bagaimana
ia menikmati kekayaan, ia berubah untuk bagaimana melayani orang lain. Nah, saudara-saudari terkasih, kita juga diajak untuk bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Ada rasa memiliki kerinduan untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan, sehingga kita juga dapat mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita yang amat jauh dari Tuhan sendiri. Semoga saudara-saudari terkasih, dari hari ke hari kita terus berusaha, berupaya untuk tetap memiliki kerinduan di dalam hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengubah mungkin cara hidup kita, cara berpikir kita, dan perilaku kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami telah merenungkan sabda-Mu yang mana mengajak kami untuk bagaimana kami rindu kepada Engkau sendiri, mencari Engkau seperti Sakeus yang berusaha mau melihat Engkau. Semoga dari hari ke hari kami memiliki kerinduan akan Dikau sehingga mengubah hidup, karya, perilaku, bertindak kami. Dan kami juga mohon berkatan rahmat-Mu untuk semua saudara-saudari kami yang pada kesempatan ini kami doakan. Semoga rahmat-Mu mengalir atas apa yang mereka butuhkan dalam hidup karya mereka. Berkatan rahmat-Mu atas diri kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari terkasih, seluruh amal baik, karya-karya dari saudara-saudari, kehidupan keluarga-keluarga, dan juga harapan-harapan kita ke depan, serta seluruh intensi yang diharapkan oleh saudara-saudari terkasih untuk didoakan, diberkati oleh berkat Allah yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan singkat telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus.